Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Putra Firdaus dengan NIM 224750888. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kendari dengan jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teori kognitivistik dalam pembelajaran. Teori kognitivistik Teori kognitivistik adalah pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memproses, menyimpan, dan mengambil informasi. Teori kognitivistik melihat pembelajaran sebagai proses aktif, di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Terdapat beberapa tokoh penting dalam teori kognitivistik. Yang pertama ada Jean Piaget, Jerome Bruner, dan Lev Vygotsky. Teori kognitivistik menurut para tokoh penting. Pertama, menurut Jean Piaget. Teori kognitivistik menurut Jean Piaget adalah salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam psikologi pendidikan yang menjelaskan bagaimana anak-anak mengembangkan pemikiran dan pemahaman mereka seiring dengan pertumbuhan dan pengalaman mereka. Teori kognitivistik menurut Jerome Bruner menekankan pentingnya proses belajar yang aktif dan penemuan atau discovery learning dalam pendidikan. Bruner percaya bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa melibatkan secara aktif dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi. Menurut Lev Vygotsky, teori kognitivistik menurut Lev Vygotsky menekankan pentingnya konteks sosial dalam budaya dalam proses pembelajaran. Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial memainkan peran kunci dalam perkembangan kognitif anak. Terdapat beberapa prinsip utama dalam teori kognitivistik. Yang pertama ada proses mental, yaitu teori kognitivistik menekankan bahwa pembelajaran melibatkan proses mental yang kompleks, termasuk perhatian, persepsi, ingatan, dan pemecahan masalah. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memproses dan mengorganisirnya dalam pikiran mereka. Yang kedua, konstruksi pengetahuan. Di sini, siswa dianggap sebagai pembangun aktif pengetahuan. Mereka membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman, interaksi dengan lingkungan, dan refleksi. Pembelajaran terjadi ketika siswa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. 3. Pengelola informasi. Teori ini menggunakan analogi dengan sistem komputer, di mana informasi diproses, disimpan, dan diambil kembali. Proses ini melibatkan pengkodean atau encoding, penyimpanan atau storage, dan pengembalian informasi. Yang terakhir ada refleksi. Refleksi ada bagian penting dari pembelajaran kognitivistik. Siswa didorong untuk merenungkan pengalaman belajar mereka, mengevaluasi pemahaman mereka, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Ada beberapa prinsip utama juga menurut para tokoh-tokoh sebelumnya. Yang pertama ada Jean Piaget, teori perkembangan kognitif yang menyatakan bahwa anak-anak melalui 4 tahap perkembangan, yaitu sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Menurut Jerome Bruner, teori pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dan eksplorasi. Dan yang terakhir menurut Lev Vygotsky, teori zona perkembangan proksimal (ZPD) yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Aplikasi dalam pembelajaran. Teori kognitivistik dapat diterapkan dengan berbagai cara, contohnya seperti penggunaan teknologi, yaitu dengan mengintegrasikan alat bantu visual dan multimedia untuk mendukung pemahaman konsep. Yang kedua ada metode pembelajaran, menggunakan metode diskusi, proyek kelompok, dan pembelajaran berbasis masalah untuk mendorong keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga ada strategi pembelajaran, menggunakan peta konsep, diagram alir, dan teknik
mnemonik untuk membantu siswa mengorganisir informasi. Hubungan dengan perkembangan siswa. Terdapat beberapa perkembangan yang berhubungan dengan teori kognitivistik, yaitu perkembangan kognitif. Teori kognitivistik membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis melalui eksplorasi dan penemuan. Yang kedua, perkembangan afektif, mendorong rasa ingin tahu dan motivasi intrinsik siswa untuk belajar, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, perkembangan psikomotor, mengintegrasikan aktivitas fisik dalam pembelajaran, seperti eksperimen laboratorium atau proyek seni, untuk mendukung keterampilan motorik halus dan kasar. Baik, sekian presentasi dari hasil analisis saya. Saya Muhammad Yusuf Putra Firdaus, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.